Shalom Emmausers, salam jumpa dalam bincang perjalanan ke-7. Kita sudah sampai bincang perjalanan ke-7 dan kita masih tetap berbincang-bincang tentang sabda terakhir Yesus disalib. Kebetulan bincang perjalanan ke-7 ini merupakan sabda Yesus tersalib yang terakhir. Ya, betul. Yaitu ketika Yesus menyerahkan dirinya menjelang ajal. Apa, Frater? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Oke, silakan Frater. Kira-kira maknanya apa ini kalimat itu? Ya, kalau kita mengulik kata-kata dari Lukas 23 ayat 46 ini, sebetulnya ini merupakan ekspresi penyerahan secara total kepada Allah. Dalam kondisi titik batas, yakni ya dalam kondisi sakratul maut di atas kayu salib begitu, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Tetapi kalau kita lihat, kita dalami, ini sungguh menarik karena di beberapa sabda sebelumnya, sabda ke-7 ini rupanya ya sama seperti sabda-sabda sebelumnya. Ini ternyata pengulangan dari sebuah ayat di kitab Mazmur. Artinya sebuah pengulangan atau bahkan mungkin penggenapan dari perjanjian lama. Saya bacakan dulu versi Mazmurnya. Nanti bisa dilihat di Mazmur 31 ayat 6. Nanti bisa dilihat kira-kira ada sedikit perbedaan, tetapi secara keseluruhan sama. Saya bacakan. Ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Mazmur 31 ayat 6. Nah, perbedaannya adalah ketika Yesus mengucapkan frasa tadi di atas kayu salib, Yesus menambahkan kata ya Bapa. Jadi ada semacam penekanan ya ketika Yesus mengatakan itu, menyerahkan dirinya kepada Sang Bapa. Dan memang kalau kita melihat juga dan merenungkan kata-kata ini, sebetulnya kata-kata ini juga bisa kita imajinasikan seperti ini, Pak. Ini imajinasi semoga mungkin bisa ditangkap ya bagi para pendengar. Ketika seorang anak berada di sebuah taman bermain, kemudian dia memanjat sebuah tangga begitu, kemudian ayahnya bersiap-siap untuk mendekap atau menangkap anaknya itu ketika melompat dari permainan itu. Lalu sang ayah pun mendekapnya dan si anak pun percaya karena dia merasa nyaman, merasa aman ketika berada di dalam pelukan ayahnya. Nah, kira-kira ada beberapa tafsiran seperti itu yang ingin menggambarkan, ya ini sebetulnya tidak melulu soal tragis atau mungkin soal penderitaan, tetapi bisa dilihat secara lebih positif ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ya Sang Bapa mendekap Yesus itu, karena Yesus merupakan anak yang dicintainya, sehingga ya tidak mungkin bila Allah Bapa akan meninggalkan Yesus sendirian. Jadi bisa terbayangkan relasi antara Yesus Bapa dengan anak. Relasi kedekatan. Ya. Asik juga ini. Iya. Saya baru dengar yang ini. Ya, saya juga beberapa hasil bacaan ya. Ada yang kira-kira mengantar kita untuk merenungkan secara lebih positif. Relasi kedekatan. Percaya bahwa papaku akan menangkap aku. Merasa aman, safety. Ketika aku akan melompat, pasti akan aman dalam dekapan. Betul. Menarik sekali, Pak. Iya. Kalau kita sendiri gimana? Apakah kita punya pengalaman semacam ini?
mungkin itu bisa kita renungkan bersama. Apakah selama ini kita cukup merasa dekat dengan orang tua kita? Mungkin ya masih bisa lah. Apakah kita merasa ada kedekatan juga dengan Bapa yang di surga? Betul. Bapa yang memberikan kehidupan, memberikan pengharapan kepada kita. Atau ya kalau misalkan kita memiliki kesulitan atau memiliki ya kecemasan begitu kan, kita kan terbiasa untuk sharing, curhat, ya bisa bapak, bisa kepada ibu. Dan sebetulnya sikap apa ya? Sikap keterbukaan ini yang sebetulnya diharapkan juga kita miliki kepada Tuhan, kepada Bapa. Ketika kita memiliki ya problematika begitu, mungkin kita bisa merefleksikan selama ini saya berlari atau berpaling kepada siapa? Apakah saya justru mencari pelarian yang tidak sehat mungkin? Ya, berbagai macam bentuknya saya tidak akan sebutkan. Kepada siapa akhirnya kita akan kembali. Betul. Dan kalau Yesus dengan penuh keyakinan bahwa dia akan kembali pada Bapa. Betul, tepat. Apa ya, berandai-andai tapi kayak agak jauh sih ya Pak ya. Gimana itu Pak? Kalau kita sendiri mengalami sakratul maut, waduh, apakah kita bisa penuh percaya diri? Aku mau kembali pada Bapa. Atau kita juga dengan penuh keyakinan, Bapa, kepadamu aku berserah, aku kembali. Memang seringkali pembicaraan tentang kematian ini juga memberikan kesan yang mengerikan ya begitu. Banyak dari antara kita, atau mungkin saya juga selalu merenungkan kira-kira apa yang terjadi setelah saya mati, setelah saya nggak ada di dunia ini. Tetapi memang harapannya sebagai umat Kristiani yang memiliki iman akan kebangkitan, ya kalau kita pada akhirnya berpulang, ya kita percaya bahwa kita mungkin sudah berusaha sebaik mungkin di dunia ini, ya Allah Bapa akan menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Menyiapkan kebahagiaan kekal ya di dunia ini ya tiada taranya begitu. Jadi memang ya ini sebuah pesan pengharapan juga. Pesan pengharapan. Kalau seandainya mungkin penghiburan, kalau kita memiliki situasi-situasi titik batas gitu, ya kita ya menyerahkan diri kepada yang memberi hidup. Tapi poin ini cukup menarik sih, bisa kita bawakan dalam renungan penghiburan orang yang sedang berkesusahan. Betul. Memberikan keyakinan bahwa orang yang kita kasih ini mati, tetapi dia kembali pada Bapa. Kembali kepada Bapa. Tapi juga ya itu juga reflektif juga pada kita semua, kita sendiri, bahwa kita yakin bahwa kita tuh punya tujuan hidup yang pasti. Betul. Kepada Bapa kita yang bila mana kita jatuh, yang selalu siap menangkap kita, membopong. Dan itu ternyata Yesus pun mengatakan seperti itu. Ya benar-benar banyak contoh teladan yang Yesus berikan ya dalam pengalaman hidupnya. Cukup menarik dari bincang perjalanan kita dari perjalanan pertama hingga kali ini perbincangan ke-7, atau di mana kita memperbincangkan sabda-sabda terakhir Yesus ketika disalib. Cukup banyak hal yang bisa menguatkan iman kita, banyak hal yang bisa menjadi inspirasi dalam hidup kita. Tentunya Yesus seperti itu, dia penuh keyakinan akan kembali pada Bapa. Dia siap kembali pada Bapa dengan penuh kemenangan, penuh kelegaan. Betul.
Karena seperti yang dikatakan sebelumnya, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi semua tugas, semua kewajiban itu sudah dilakukan dengan penuh kerelaan, penuh sukacita, Dengan tuntas. tuntas. Ketika semua sudah tuntas, kembali pada Bapa pun seakan-akan memang benar-benar seperti kita pulang Ke rumah. ke rumah. Semoga kita semua bisa sungguh menjalani kehidupan kita meneladani Yesus, menjalani semua dengan penuh kerelaan, penuh sukacita, hingga pada akhirnya kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas kita, di mana kita nanti juga bisa berbangga, mungkin bisa berbangga ya Pater ya, ketika kita sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita. Dan ketika semua itu sudah selesai, kita bisa dengan penuh percaya, penuh keyakinan, kita mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Shalom.